Ya, selamat siang Ibu. Silakan duduk. Bagaimana Ibu perjalanannya tadi ke sini? Siang Mbak, Alhamdulillah lancar sih Mbak. Baik, syukurlah kalau begitu Mbak. Sebelum sesi konsultasi pada siang hari ini kita mulai, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Perkenalkan, saya ahli gizi Sarah yang akan melakukan sesi konsultasi pada hari ini. Nantinya Ibu bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan dan nanti kita akan mencari solusinya secara bersama-sama. Dan untuk nanti sesi konsultasi ini akan bersifat rahasia ya Ibu. Baik Mbak. Baik, untuk selanjutnya mungkin boleh untuk dijelaskan terlebih dahulu Ibu keadaannya bagaimana? Keadaan saya sih masih sama ya Mbak kayak yang kemarin. Jadi bagian kaki saya tuh terutama di bagian jempolnya tuh masih rada sakit. Nah kemarin dokter juga nyuruh saya buat kesini, katanya buat konsultasi makanan terkait makanan yang bisa saya konsumsi sehari-hari. Karena kemarin tuh kata dokter hasil pemeriksaan asam urat saya tuh tinggi. Jadi saya bingung gitu Mbak kalau misalkan mau pilih-pilih makanan karena nanti takutnya malah dapat memperparah si asam urat saya ini Mbak. Oh begitu, baik. Berarti saat ini Ibu sedang merasa bingung ya Bu terkait makanan yang Ibu konsumsi, kemudian ada rasa khawatir juga terhadap kadar asam urat Ibu. Iya betul Mbak. Baik Ibu, untuk sebelum kita menentukan makanan apa yang baik dikonsumsi dan tidak, boleh untuk dijelaskan terlebih dahulu Bu, makanan apa yang Ibu konsumsi selama 1 hari kemarin, mulai dari makan pagi, siang, malam, termasuk konsumsi snacknya Bu. Kemarin itu saya mulai dari makan pagi, saya makan nasi sama ikan sarden. Terus siangnya saya makan dendeng daging, terus juga ada ikan asin sama kangkung, sayur kangkung. Terus untuk makan malamnya saya kemarin makan bakso Mbak. Oh begitu, kalau untuk snacknya Ibu ada mengkonsumsi sesuatu? Kalau snack sih saya nggak ada Mbak, cuma kalau misalkan sore-sore biasanya saya minum soda aja sih. Baik Ibu, berarti untuk makan pagi Ibu mengkonsumsi nasi dan ikan sarden, kemudian untuk makan siang Ibu mengkonsumsi sayur kangkung, ikan asin dan juga dendeng daging, lalu untuk makan malam ada bakso, dan untuk snacknya di sore hari Ibu meminum minuman soda ya Bu? Iya betul Mbak. Baik, mungkin apakah boleh dijelaskan secara detail Ibu untuk makanan yang Ibu konsumsi, porsi-porsinya dalam satu kali makan itu seberapa banyak? Mulai dari pagi hari itu saya makan nasinya 2 centong, terus ikan sardennya 1 ekor, terus makan siangnya sama saya nasinya juga 2 centong, terus dendeng dagingnya itu 1 potong yang agak besar, terus ikan asinnya 3 potong, terus sama sayur kangkungnya 1 centong sop gitu deh Mbak. Terus untuk makan malamnya saya makan bakso kan. Untuk lebih jelasnya itu ada bakso yang ukuran besar, terus bakso 3 yang ukuran kecil, terus apa kayak ada jeroan gitu. Oh begitu, baik Ibu. Mungkin untuk selanjutnya misal jenis makanan seperti seafood, daging merah dan juga olahannya, apakah Ibu sering mengkonsumsinya Bu? Iya lumayan sering sih Mbak. Baik Ibu, nah kita di sini akan mengkonsultasikan ya Ibu bagaimana supaya Ibu bisa tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang biasa Ibu makan, tetapi tetap mengendalikan kadar asam urat Ibu. Nah tadi dari penjelasan Ibu kan masih sering mengkonsumsi makanan seperti daging, kemudian juga jeroan, seafood dan sebagainya. Menurut Ibu kira-kira bagaimana dampak makanan tersebut terhadap kadar asam urat Ibu? Sebenarnya kalau kata dokter sih kalau saya sering makan makanan kayak gitu bakalan buat asam urat saya naik sih Mbak. Tapi gimana ya Mbak, saya tuh suka banget makan makanan kayak gitu apalagi sama jeroan. Oh begitu, baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya menghargai pemahaman Ibu terkait dampak makanan tersebut terhadap kadar asam urat. Jadi betul ya Ibu, kadar asam urat yang tinggi itu bisa terjadi karena Ibu banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti daging merah, kemudian juga jeroan, seafood-seafood, dan sebagainya. Nah apabila hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, terus-menerus, itu akan menimbulkan gejala yang cukup parah Bu. Salah satunya adalah nyeri pada bagian kaki, khususnya pada ibu jari, seperti itu. Nah, tentunya kita di sini harus membatasi makanan-makanan tersebut agar kadar asam urat ibu tidak tinggi seperti itu. Tapi gimana ya Mbak, saya suka banget lagi makan makanan kayak gitu. Kalau sehari aja saya nggak makan daging merah atau seafood, pasti kayak ada yang kurang nikmatnya. Oh, begitu ya, Bu. Iya, contohnya kayak saya makan ikan asin. Kalau misalkan sehari aja saya nggak makan ikan asin tuh kayak kurang selera gitu Mbak.
Oh, seperti itu. Baik, memang banyak ya Bu orang-orang yang mengkonsumsi dan juga menyukai makanan-makanan tersebut. Nah, di sini kita bisa tidak langsung untuk menghilangkan semuanya atau menghentikan konsumsinya secara sekaligus Ibu. Jadi kita bisa mulai perlahan dengan mengatur frekuensi dan porsi makannya terlebih dahulu supaya kadar asam urat Ibu bisa lebih tetap terkontrol. Mengatur frekuensi dan menyesuaikan porsinya. Itu maksudnya kayak gimana, Mbak? Iya Ibu, jadi kita bisa mengatur frekuensi dan juga porsi makan Ibu seperti berikut. Misal tadi untuk siput-siputan itu bisa kita ganti dengan ikan air tawar seperti ikan lele, kemudian ikan mujair dan sebagainya. Lalu tadi Ibu kan mengkonsumsi daging cukup sering ya Ibu. Nah itu bisa kita batasi seminggu cukup 2 kali konsumsi daging saja, atau baiknya bisa diganti dengan daging ayam dan dimakan cukup 1 potong saja. Lalu untuk sayur-sayuran, Ibu bisa mengganti atau menghindari sayur-sayuran berdaun hijau Bu, jadi bisa dialihkan ke sayuran seperti wortel, labu siam dan sebagainya. Lalu tadi Ibu juga kan cukup sering mengkonsumsi ikan asin ya Bu, nah itu bisa kita batasi 1 hari cukup mengkonsumsi 1 potong ikan asin saja. Lalu untuk meningkatkan asupan proteinnya itu bisa perbanyak tahu dan tempe Ibu, seperti itu. Wah, banyak juga ya Mbak yang harus saya kurangin. Rada berat sih ini kayaknya. Iya betul Ibu, memang di awal pasti terasa berat, tapi lama-kelamaan tentunya pelan-pelan akan menjadi ringan Ibu. Baik Ibu, dari rencana-rencana perubahan dan juga informasi yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira menurut Ibu, apa perubahan yang Ibu bisa lakukan pada minggu ini? Saya akan coba ganti seafood dengan ikan air tawar, terus juga saya akan mengurangi untuk konsumsi ikan asin, juga saya akan mengurangi untuk konsumsi sayuran yang berdaun hijau. Nah, betul sekali Ibu, dimulai dari perubahan kecil seperti itu, nantinya akan membawa perubahan yang besar dan berdampak pada kadar asam urat Ibu. Selanjutnya, dari informasi dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang belum jelas Ibu atau yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini aman aja sih Mbak. Wah, terima kasih Ibu. Nah, tetapi untuk memastikan kembali bahwa apa yang saya sampaikan sudah jelas, mungkin boleh untuk dijelaskan ulang terlebih dahulu Ibu mengenai rencana perubahan apa yang akan kita lakukan. Saya mungkin akan mulai mengganti seafood dengan ikan air tawar, terus juga saya akan mulai untuk mengurangi makan daging beserta olahannya, terus juga mengurangi konsumsi ikan asin, sayuran berdaun hijau, terus juga jeroan juga. Terus juga saya akan menambah protein lain seperti tempe dan juga tahu. Wah, betul sekali Ibu. Memang untuk memulai hidup sehat itu butuh pengorbanan yang tidak mudah ya Ibu, tetapi insya Allah untuk manfaatnya itu jangka panjang untuk kesehatan Ibu. Baik Mbak. Nah baik Ibu, mungkin untuk sesi konsultasi pada hari ini cukup sekian. Untuk sesi konsultasi selanjutnya akan dilaksanakan di minggu depan pada hari dan jam yang sama ya Ibu. Baik Mbak, terima kasih untuk hari ini. Baik, terima kasih juga Ibu. Semangat selalu untuk hidup sehat ya Ibu. Baik Mbak, saya izin kembali ya Mbak.